Komitmen pemerintah dalam melakukan hilirisasi bahan tambang bukanlah isapan jempol belaka. Hilirisasi merupakan strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang dimiliki oleh suatu negara. Dengan hilirisasi, komoditas yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku mentah, tetapi sudah menjadi barang setengah jadi. Hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah komoditas, memperkuat struktur industri, serta meningkatkan peluang usaha dalam negeri dengan tersedianya lapangan pekerjaan baru. Kementerian Perindustrian atau Kemenperin mendorong nilai tambah kelapa sawit untuk menghasilkan produk turunan yang memberi dampak besar bagi ekonomi. Ada 3 sektor manufaktur yang menjadi fokus pemerintah saat ini, yaitu industri agro, industri bahan tambang dan mineral, juga industri sektor berbasis migas dan batu bara. Nilai tambah kelapa sawit itu adalah seperti minyak goreng, margarin, fatty acid, surfaktan hingga kosmetik. Kemudian ada oleofood complex yakni pangan dan nutrisi, oleochemical and biomaterial complex atau bahan kimia dan pembersih, dan bahan bakar nabati berbasis sawit diantaranya biodiesel, green fuel, dan biomasa. Hingga September 2022, ekspor produk industri berbasis kelapa sawit telah mencapai 29 miliar US dollar. Kemenperin juga mendorong hilirisasi di industri petrokimia. Upaya ini dinilai strategis karena dapat menghasilkan bahan baku primer untuk menopang banyak industri manufaktur hilir penting, seperti tekstil, otomotif, mesin, elektronika, dan konstruksi. Ada 2 agenda besar untuk mendorong kemajuan industri kelapa sawit di Indonesia. Pertama adalah akselerasi hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk yang lebih tinggi. Kemudian agenda kedua adalah mendorong produktivitas sawit, terutama perkebunan rakyat yang saat ini jauh tertinggal dibanding perkebunan besar. Menyangkut aspek produktivitas, yang harus digenjot adalah produksi petani sawit yang kini menguasai 6,9 juta hektar atau 42% dari total 16,37 juta hektar lahan sawit di Indonesia. Dari areal tersebut, setidaknya 2,4 juta hektar wajib diremajakan karena usia tanaman lebih dari 15 tahun. Rata-rata produktivitas perkebunan sawit rakyat saat ini hanya 2,57 ton CPO per hektar. Terlalu jauh dibanding perkebunan swasta dengan tingkat produksi 7 ton per hektar. Sementara itu, hilirisasi menjadi tema sentral bagi ekonomi Indonesia saat ini, baik menyangkut industri berbasis tambang dan mineral maupun industri agro khususnya kelapa sawit. Presiden Joko Widodo dalam berbagai kesempatan menekankan urgensi hilirisasi. Untuk produk sawit sendiri, hilirisasi yang terjadi boleh dikata sudah cukup mengembirakan. Namun tetap perlu akselerasi dan pendalaman ragam produk yang lebih luas. Sebelum tahun 2010, ekspor sawit Indonesia memang masih didominasi oleh minyak sawit mentah atau crude palm oil. Setelah periode itu secara bertahap terjadi perubahan cukup signifikan. Bahkan dalam 5 tahun terakhir, porsi ekspor produk CPO hanya di bawah 20%. Sisanya merupakan produk sawit olahan. Dan saat ini, ekspor produk sawit olahan telah mencapai 90%, sedangkan ekspor dalam bentuk CPO kurang dari 10%. Khusus produk olahan, Indonesia kini sudah mampu memproduksi 21 juta ton produk oleokimia dengan torehan devisa cukup impresif. Ekspor produk oleokimia pada 2018 mampu mencetak devisa sebesar 2,3 miliar US dollar. Kemudian tahun 2020 naik menjadi 3,8 miliar US dollar. Dan tahun 2021 tembus 4 miliar US dollar. Selama ini hilirisasi terhambat oleh pola pikir sebagian produsen yang mencari jalan pintas dengan hanya mengekspor produk mentah. Mereka memiliki persepsi hilirisasi membutuhkan investasi besar karena padat modal dan teknologi. Selain itu, tingkat pengembalian investasi atau return on investment di industri hilir dipandang lebih rendah dibanding industri hulu. Pemerintah kemudian mendorong hilirisasi lewat instrumen kebijakan pungutan ekspor atau PE dan bea keluar atau BK. Tarif pungutan ekspor maupun bea keluar yang diberlakukan cenderung lebih menguntungkan bagi produk hilir. Semakin hilir sebuah produk, tarif yang diberlakukan semakin rendah. Bahkan perbedaan tarif antara CPO dan produk olahan sangat besar. Saat ini, sebagian produk hilir sawit kita tergolong masih sederhana. Kedepan diversifikasi ke produk turunan yang lebih canggih dan memenuhi standar internasional menjadi keharusan. Hal itu akan membuka peluang untuk menarik investasi ke produk-produk hilir turunan sawit yang lebih canggih. Dan disinilah ada potensi besar untuk mengundang investor dari negara-negara pengimpor utama produk sawit kita, terutama mereka yang memiliki teknologi lebih canggih. Untuk itu, insentif sangat dibutuhkan, baik di bidang fiskal maupun non-fiskal. Industri sawit semakin menjadi andalan dalam perekonomian negeri ini. Industri ini menyerap 4,2 juta tenaga kerja langsung dan 12 juta tenaga kerja tidak langsung. Kontribusinya terhadap perolehan devisa negara mencapai 13,5% dari ekspor non-migas. Dan tahun ini, produksi minyak sawit Indonesia diperkirakan mencapai 51,3 juta ton relatif sama dengan tahun lalu. Daya saing minyak sawit Indonesia di pasar ekspor sangat tinggi dibanding produk minyak nabati lainnya.
Terbukti hanya dengan luas lahan 6% dari total lahan minyak nabati global, namun pangsa pasar CPO mencapai 33% dari total minyak nabati dunia. Sedangkan kedelai menggunakan 44% lahan tapi hanya menghasilkan 23% minyak nabati. Hilirisasi yang dibarengi kenaikan produktivitas sawit akan semakin menempatkan Indonesia sebagai pemain utama minyak nabati global yang disegani. Industri sawit juga mendorong kemandirian energi melalui program biodiesel yang menghemat impor solar senilai 8 miliar US dollar per tahun. Karena itu, target bauran biodiesel 40% atau program BIP40 diharapkan dapat diimplementasikan tahun depan. Dan program ini sangat penting dalam mendukung perluasan pasar dan penyerapan industri sawit nasional. Menteri Agus Gumiwang menyampaikan beberapa tantangan saat ini yang perlu mendapat perhatian agar kebijakan hilirisasi industri bisa berjalan baik. Antara lain adalah ketersediaan sumber daya manusia atau SDM yang kompeten, perluasan kerjasama internasional untuk mengisi pasar ekspor baru seperti Eropa dan Afrika, dan pemberian fasilitas insentif. Selain itu, memperkuat kemampuan negosiasi dan posisi dalam upaya menghadapi tekanan dari perdagangan dan diplomasi internasional.